Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah warung kopi sederhana siang malam. Warung ini tak pernah sepi. Anehnya, warung-warung lain di sekitarnya justru gulung tikar. Banyak yang heran apa rahasia Pak Sastro, pemilik warung itu. Namun tidak ada yang berani bertanya karena mereka tahu warung ini menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sebab tidak semua pembeli yang datang adalah manusia. Awalnya warung itu hanyalah gubuk kecil sederhana, tak banyak yang singgah, hanya beberapa orang mampir untuk kopi dan atau gorengan. Namun dalam waktu yang singkat, segalanya berubah. Warung itu direnovasi, dibuat lebih megah, meja-meja baru ditambahkan, lampu-lampu terang dipasang. Dan sejak saat itu, warung Pak Sastro tak pernah sepi. Siang hari penuh dengan pembeli, malam hari pun ramai oleh suara tawa dan obrolan. Namun keramaian itu justru menyimpan tanda tanya, mengapa warung lain menjadi kosong, dan mengapa pembeli warung itu tak pernah berhenti datang, bahkan hingga tengah malam. Hingga suatu malam, seorang warga bernama Warto pulang larut dari ladang. Ia melihat warung Pak Sastro masih ramai. Dari jauh terdengar suara orang bercakap-cakap. Tapi saat ia mendekat, langkahnya terhenti. Pembeli-pembeli itu ternyata bukan manusia. Ada sosok berwajah pucat dengan mata merah menyala. Ada pula bayangan yang tak menempel di tanah. Beberapa bahkan tempat melayang. Duduk di kursi tanpa menyentuh lantai. Warto gemetar, hampir berteriak. Ia segera lari pulang dan bersumpah tidak akan lewat warung itu lagi. Sejak malam itu, bisik-bisik mulai terdengar. Warga desa curiga ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Sarto. Beberapa pemuda pernah melihatnya setiap malam Jumat membawa sesaji ke pohon beringin tua di dekat pemakaman. Kembang 7 rupa, dupa menyala, dan ayam hitam konon di bawah pohon itu. Pak Sastro berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Mereka percaya Pak Sastro telah melakukan perjanjian pesugihan agar warungnya selalu ramai, dengan syarat yang kelak harus dibayar mahal. Benar saja, seiring ramainya warung itu, keluarganya justru mulai dilanda musibah. Anak-anaknya sering sakit tanpa sebab, panas tinggi berhari-hari tanpa bisa disembuhkan. Istrinya menjadi pendiam, suka melamun, bahkan sering berbicara dengan orang yang tak terlihat. Suatu malam, tetangga mendengar teriakan dari rumah Pak Sastro. Saat didatangi, istrinya hanya berkata dengan wajah pucat, "Dia datang menagih, dia ingin sesuatu yang lebih besar." Ucapan itu membuat warga semakin yakin ada yang tidak beres. Sampai akhirnya datang malam yang tak pernah dilupakan warga desa. Malam Jumat Kliwon, Pak Sastro ditemukan tergeletak di dalam warungnya. Matanya melotot, wajahnya membeku dalam ketakutan. Di meja masih tersisa beberapa gelas kopi. Namun anehnya isi gelas itu bukan air, melainkan darah pekat berbau amis. Warga berbondong-bondong datang, tapi tidak ada yang berani berlama-lama di sana. Mereka percaya malam itu makhluk gaib yang menjadi penunggu warung pesugihan telah menagih bayarannya. Sejak saat itu, warung Pak Sastro tidak pernah buka lagi. Bangunannya kosong, kursi-kursinya berdebu, lampu gantungnya bergoyang sendiri tertiup angin malam. Namun orang-orang desa percaya suara obrolan pembeli masih sering terdengar di dalam. Meski jelas-jelas warung itu kosong, mereka selalu mengingatkan anak-anak mereka, jangan pernah tergoda kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar. Karena apa yang tampak indah di depan mata bisa saja menyimpan kengerian di belakangnya. Warung itu memang tidak pernah sepi, tapi apa artinya ramai jika yang datang adalah
mereka dari dunia lain. Bagaimana menurut kalian guys? Pernahkah tidak mendengar pesugihan warung? Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like agar tidak ketinggalan dalam channel berikutnya. Kita akan membahas tentang horor-horor dan misteri.